baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita memulai dengan doa ya. Pada ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Izinkan saya untuk mempersiapkan poin ya. Iya Bu. Ya, Bu. Silakan, Bu. Mau dibantu nggak Bu? Boleh. Banyak di sini Ayo, Bu. Bu. Kelas. Bisa apa ibunya? Bisa gila. Itu Bu, maaf Bu. Mau mulu, nggak salah juga. Oke. Oh, nggak ada lagunya. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Untuk materi hari ini kita masuk ke mitigasi bencana ya. Oke, untuk materi yang pertama ini ada mitigasi bencana. Untuk pengertian mitigasi bencana ini itu biasanya untuk upaya kita mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana ini. Jadi biasanya itu kita misalnya besok ada banjir, itu kita hari ini udah persiapan kayak misalnya kasih genangan biar cukup gitu. Terus seandainya kita lusa itu mau ada gempa bumi, itu kita biasanya ada skalanya gitu biar kita tahu besok itu gempanya tinggi atau enggak skalanya. Jadi kita bisa atau sekalian mitigasi atau kayak semacamnya imigrasi gitu, pindah kota ke negara lain biar kita itu nggak kena bencana. Oke, selanjutnya, nah ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan bencana gitu. Yang pertama ini harus ada tersedia informasi dan peta kawasan di tempat rawan bencana untuk setiap kategori itu. Terus yang kedua ini kita biasanya ada sosialisasi dalam peningkatan pemahaman kesadaran gitu. Jadi misalnya kayak kepala desa itu ada sosialisasi ke masyarakatnya atau ke warganya gitu. Dan kita tuh nanti harus ngapain pas sudah terjadi bencana ini. Lalu yang ketiga ini kita mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari secara penyelamatan diri jika bencana itu terjadi dalam waktu tertentu atau hujan tiba-tiba gitu. Lalu yang terakhir ini ada penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Jadi di sini tuh kita tuh harus nata di mana kawasan rawan, di mana yang kawasan yang bisa kita tempat buat apa ya? Kita tempatin gitu buat dievakuasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristiknya. Nah, di karakteristiknya itu ada litosfer, atmosfer atau hidrosfer gitu. Nah, di dalam karakteristik ini ada berbagai jenis bencananya. Yang pertama ada jenis yang litosfer. Litosfer ini di dalam pengertiannya itu ada lapisan batuan. Pada dasarnya ini berasal dari kata Latin, yaitu itu litos, yaitu batuan, atau yang fer itu lapisan. Jadi yang berarti lapisan batuan gitu dalam keseluruhannya. Nah, di jenis litosfer ini ada tanah longsor, ada gunung berapi dan gempa bumi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau seandainya ada gempa bumi, itu kita ada sosialisasi dari misalnya kepala desa atau dari pemerintah, itu pasti ada buat penanggulangannya itu gimana atau tempat evakuasinya itu di mana.
kalau untuk tanah longsor ini biasanya peringatannya itu secara tiba-tiba. Jadi itu tergantung kitanya mau dievakuasinya ke wilayah yang mana. Karena tanah longsor ini kan bisa dibilang terjadi nggak menentu wilayahnya di mana aja. Terus yang terakhir ini kan ada gunung berapi. Gunung berapi ini udah ada skalanya, kapan dia meletus, kapan dia masih tenang gitu. Jadi ya tempat evakuasinya itu tergantung dari pemerintah setempat atau kepala desa setempatnya gitu. Oke, selanjutnya ini kita masuk. Nah, kita masuk ke atmosfer nih. Atmosfer ini terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah. Dan biasanya itu sekitaran sampai ke 560 km di atas permukaan bumi. Dan biasanya ya itu tersusun dari beberapa lapisan gitu untuk atmosfer ini. Nah, untuk jenis atmosfer ini hanya ada tornado karena dia itu bisa dibilang yang tadi kan hanya ada di atas permukaan bumi hingga 560 km. Itu kan biasanya ukurannya tinggi, sangat tinggi gitu. Jadi kejadiannya itu hanya tornado, anginnya kencang seperti itu. Nah, ada kuis nih. Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan 2 terakhir nih sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Oke, untuk pilihannya ini saja ya. Nah, ada pilihannya nih kalau kalian suka menjawab. Saya awal baru jawab. Karena awal katanya bencana dalam atmosfer. Jawaban itu A, gempa bumi, gunung berapi, dan tanah longsor. Iya, betul sekali awal. Oke, untuk kuis yang terakhir, siapa yang bisa menjawab? Nih ya, ada pilihannya. Saya mau menjawab yang kenapa saya jadi yang mungkin kan yang tornado. Iya, betul sekali Fikri. Beri tepuk tangan dulu kepada yang sudah menjawab. Nah, ini untuk penugasannya ya. Jadi penugasan untuk kalian hari ini silakan dikerjakan seperti ini dalam bentuk Word atau PDF atau PowerPoint, itu terserah kalian. Tapi dikumpulkannya dalam Google Classroom ya. Nanti kodenya saya kirim. Ya, sekian, terima kasih dari penjelasan pembelajaran hari ini. Ada tambahan sedikit dari rangkuman yang sebelum saya jelaskan, yaitu di tanah longsor ini itu tuh perpindahan material seperti batuan, lereng dan sebagainya. Nah, tanah longsor ini biasanya terjadi karena bobot tanahnya bertambah resapan air gitu. Makanya tanah longsor terjadi. Lalu ada tsunami. Tsunami itu ada perpindahan badan air yang disebabkan oleh permukaan laut secara mendadak atau tiba-tiba gitu. Nah, seperti tadi yang sudah ada di karakteristik atmosfer, kan ada tornado. Nah, tornado ini biasanya kolom udara yang berputar tenang, tapi ketinggiannya itu sampai dengan 300 sampai 480 km per jam. Jadi itu bisa dibilang sangat kencang. Untuk tambahan yang terakhir yang saya pertama tadi bilang, itu kan ada banjir. Banjir itu kan meluapnya air dari sungai hingga menggenangi daratan gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengevakuasi diri dari genangan banjir itu. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan ditutup. Baik, untuk menutup kelas hari ini, marilah kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.